Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi. Selamat datang kepada para peserta komunitas BIPers Indonesia. Latihan bersama BIP virtual, sesi latihan pagi latihan ke 2063, Kamis 16 April 2026. Sebelum kita mulai, kita bacakan susunan acara terlebih dahulu. Ya, Bu Epi. Silakan Pak Heri. Ya, sudah siap. Ya, Pertama doa, kedua membacakan tata tertib, ketiga nyanyikan Mars BP, keempat yel-yel, kelima membacakan daftar pemandu, keenam refresh melalui video Gubes, ketujuh latihan bersama 30 seri, kedelapan doa penutup, ke-9 foto bersama, dan ke-10 bincang-bincang pagi, bincang ilmiah dengan dari Rangga. lembaga dari LKR yang akan dibawakan oleh Pak Profesor Waluyo. Waluyo Hatmoko dengan tema yaitu koherensi pikiran dan BEP. PP. Lanjut. Pertama-tama mari Pak ini yaitu Waluyo, ya. Prof Waluyo kalau mau Pak Waluyo, menyampaikan ini silakan. bincang paginya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada Pak Padio yang telah menyediakan ruang setiap Kamis untuk Kamisan kita membahas LKR. Terima kasih juga tuan rumah Pak Heri Purnomo dan Bu Seni yang telah Ya, sama Pak. mempersilahkan. Jadi saya izin share screen dulu. Jadi ini adalah acara rutin tiap Kamis oleh LKR, Lembaga Keilmuan dan Riset ya, yang diketuai oleh Pak Supriyadi dan anggotanya adalah Pak Khairil Anwar, Bu Majestika, Pak Sakti, dan saya sendiri, 5 orang ya, ada yang kelewatan. Ya, Majestika. Bu Majestika ya. Mengenai topiknya ini adalah mengenai koherensi pikiran dan BEP. Mohon maaf ini judulnya kok apa agak aneh ya. Ini sebetulnya terpantik karena setelah melihat video pendek dari Pak Istiar sekitar 3 minggu yang lalu, hari Senin itu kalau nggak salah itu ada video pendek mengenai mind coherence, koherensi pikiran. Dan itu sangat menarik sekali bahwa diperlukan adanya suatu keselarasan antara pikiran dan tubuh kita. Dan di situ saya melihat bahwa ada suatu indikator yaitu HRV, heart rate variation, yaitu variasi daripada detak jantung yang bisa diukur itu menyatakan koherensi pikiran ternyata ya. Dan ini mengapa saya tertarik karena saya sudah kira-kira mungkin 4 tahun menggunakan smartwatch ya dan selalu memperhatikan heart rate yaitu detak jantung dan variasinya HRV. Dan itu saya memonitor untuk melihat kondisi kesehatan badan saya. Dan ternyata di video pendek Pak Istiar hari Senin itu, ternyata itu juga mengukur koherensi pikiran, yaitu keselarasan pikiran, perasaan, dan tubuh. Ya. Nah, kemudian jadi dari situ saya mencari sumber-sumber ilmiah supaya bisa ditampilkan di hari Kamis ini, karena disuruh Pak Priyadi ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ini mungkin
mungkin tapi nggak sering ya karena sudah ber-BEP ya, yaitu sering marah tapi kemudian menyesal, kenapa kok saya kok marah tadi ya gitu. Lalu sering memikirkan suatu masalah, mikir terus itu ya, susah konsentrasi. Nah, ini salah satu gejala bahwa tubuh kita tidak selaras dengan pikiran. Dan secara ilmiah di WHO juga dinyatakan bahwa tanda-tanda pikiran yang tidak koheren yaitu overthinking, tadi mikir terus yang seharusnya tidak perlu dipikirkan, mudah lupa, tidak fokus, ya, sulit memutuskan, bingung, ya, perasaan mudah marah, cemas, merasa hampa, tubuh sering tegang, sering sakit kepala, kemudian susah tidur, makannya maunya banyak atau malah sebaliknya tidak nafsu makan. Ini juga tanda-tanda pikiran yang tidak koheren. Jadi koherensi pikiran yaitu kalau pikiran dan perasaan dan tubuh itu sudah selaras seperti suatu orkes ya. Kalau pikiran yaitu pikirannya itu kalau eh, fokus, jernih dan tidak overthinking ya. Perasaannya stabil dan tenang, tidak reaktif yang berlebihan dan tubuhnya napas dan detak jantungnya ritmis dan teratur. Jadi tubuh kita seperti pemain orkes yang selaras dengan pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita menjadi koheren, maka keputusan akan lebih baik diambil ya karena prefron- prefrontal cortex bagian daripada otak yang bijak itu lebih optimal ya, bukan bagian lain yang terbawa emosi ya. Jadi emosinya lebih stabil, tubuh lebih sehat, HRV-nya tinggi, sistem imun lebih kuat, tekanan darah lebih stabil, ya, sehingga risiko penyakit jantung juga menurun. Energi yang biasa digunakan untuk tegang menjadi tidak diperlukan lagi, jadi tidak membuang energi, lebih sabar, jadi hubungan dengan sesama lebih baik ya, dan tidur lebih nyenyak. Ini banyak literatur yang menyatakan itu. Ya. Jadi koherensi pikiran adalah keselarasan ya, keselarasan otak, jantung, dan sistem saraf ya menghasilkan kondisi fisik dan mental yang optimal, tenang, jernih, dan responsif. Jadi yang intinya itu yang bisa kita amati yaitu otak dan jantung yang dihubungkan dengan saraf vagus ya. Nah, di sini ternyata bahwa pola detak jantung yang teratur dan HRV yang tinggi ini mencerminkan dominasi saraf parasimpatis. Karena di otak kita ada dua bagian, bagian yang bijak ya, bijak dan tenang dan amigdala yang bagian yang reaktif. Dua-duanya diperlukan. Yang reaktif itu perlu juga ya. Kalau misalnya kita tersiram air panas itu, kalau kita tenang aja ya malah malah gosong kulit kita ya. Kita harus reaktif ya. Ada copet ya kita harus reaktif ya, bereaksi. Ini diperlukan juga. Tapi kalau overreaktif ini tidak baik ya. Tidak baik untuk kesehatan. Sebaliknya, kalau otak bijak itu bisa berpikir jernih ya, mengerem si amigdala kalau memang tidak diperlukan ya, bisa tenang, fokus dan ditandai dengan detak jantung yang stabil dan HRV yang tinggi. Jadi HRV itu merupakan cermin daripada mana yang dominan, apakah otak bijak atau otak reaktif ya. Nah, di sini HRV menyatakan ukuran koherensi pikiran. Dan katanya ya, karena saya juga belum lihat alat chest strap ini ya, mungkin di dada ditaruh gitu ya. Ini di tingkat laboratorium, saya juga belum tahu ya. Tapi sejak 4 tahun yang lalu saya punya smartwatch ya, itu saya pakai terus. Bahkan tidur pun saya pakai. Jadi contohnya ini yang di sebelah kanan ini tidur saya beberapa hari yang lalu ya itu tiap pagi saya amati ya bagaimana kondisi tidur saya cukup apa tidak ya kemudian aktivitas olahraga kemarinnya bagaimana kurang baik ini ya heart rate-nya juga hanya good saja ini ya tapi sleeping HRV-nya tinggi dan saya amati dari diri saya bahwa kalau HRV-nya rendah itu berarti saya sedang tidak enak badan itu ya
nggak tahu nggak enak badannya karena fisik, karena terlalu lelah bisa, mungkin juga karena terlalu diam saja atau terlalu banyak pikiran, tapi indikator HRV ini memegang peranan penting. Jadi kalau kita punya smartwatch, kita pakai tidur, maka kita bisa lihat bagaimana kondisi energi kita dan tidur kita. Nah, HRV itu harus tinggi ya. Jadi HRV itu jarak antar detak itu ternyata tidak boleh tetap ya. Jadi analoginya kalau kita sedang berjalan santai di taman, kadang-kadang kita perlu jalan lebih cepat untuk melihat bunga yang indah. Jalannya lebih cepat adalah bunga yang indah di situ. Atau mendekati ada kupu-kupu yang indah ya. Tapi kadang juga perlu lambat karena belum ada yang dilihat dan untuk menghirup udara segar. Jadi langkah yang fleksibel itu adalah HRV yang tinggi. Jadi badan kita siap untuk kondisi apa saja ya. Nah, jangan sampai kita berjalannya kaku seperti robot, semuanya persis terus-terus tanpa variasi. Itu HRV yang rendah, itu cirinya kalau kesehatan kita kurang baik. Nah, jadi HRV itu bukan kecepatan detaknya jantung, tapi fleksibilitasnya. Semakin fleksibel berarti semakin tangguh kita menghadapi tekanan. Jadi HRV mencerminkan koherensi pikiran ya. Lalu bagaimana cara meningkatkan HRV atau meningkatkan koherensi pikiran? Caranya gimana? Nah, ini ternyata banyak sekali penelitian mengenai itu, sudah banyak sekali ya, sudah banyak, dan semua saya cantumkan dan di daftar pustaka Bapak Ibu tinggal klik kalau ingin mempelajari lebih lanjut. Jadi pertama itu sudah ada penelitian mengenai bahwa pernapasan yang lambat dan ritmis, 6 napas per menit ya, tarik 5 detik, buang 5 detik, jadi frekuensinya 0,1 Hz. Itu menurut penelitian itu yang paling optimal ya, cara tercepat dan langsung mengaktifkan saraf vagus. Dan ini juga kita sering lihat ya, bukan hanya di BEP ya, kita sering lihat di film atau dalam sehari-hari kalau orang yang bingung atau orang habis shock melihat sesuatu ya, melihat apa, ada kejadian, maka dia ayo tarik nafas, tarik, buang. Jadi dengan tarik nafas, tarik dan buang, maka badan yang tadinya gemetaran karena takut atau tercekam apa itu menjadi lebih normal. Ini ada penelitiannya ya. Yang kedua, bahwa dengan meditasi ya, meditasi dan mindfulness artinya kita sadar akan diri kita, ini bisa melatih otak bijak untuk lebih dominan ya. Cukup 10 menit per hari katanya, kata penelitian, berbagai penelitian ini ya. Kalau BEP mungkin 15 menit per hari ya mungkin ya. Jadi ini sudah ada penelitian. Olahraga aerobik teratur juga itu meningkatkan HRV ya. HRV yang jangka panjang ya. Tidur juga demikian ya. Tidur yang berkualitas akan meningkatkan HRV. Dan juga yang terakhir emosi positif ya. Jadi kalau kita bersyukur, HRV kita akan meningkat. Berarti apa? Berarti pikiran dan badan itu terjadi selaras, koheren ya. Itu akan menyehatkan badan. Jadi kita sering-sering bersyukur, mengapresiasi atas prestasi teman dan sebagainya ya. Eh, Menyayangi ya, itu bukannya terasa baik tapi terbukti ada penelitiannya meningkatkan HRV secara langsung. Nah, di sini memang belum ada yang meneliti BEP ya. Tapi kita lihat bahwa BEP itu nanti sebetulnya itu merupakan hampir semua ini ya BEP ya. Nah, ini di slide selanjutnya ya. Jadi BEP itu ternyata menggabungkan kan berbagai mekanisme yang tadi ya. BEP menggunakan napas lambat yang ritmis ya. Itu HRV-nya bisa meningkat ya teorinya kalau napas lambat tadi. Kemudian BEP juga selain olah napas juga ada olah gerak, yaitu gerakan tubuh yang terkoordinasi, gerakan ritmis yang sinkron dengan napas ya. Kalau tarik ya sinkron ya. Ini akan menambah sinyal proprioseptif. Nah, ini istilahnya agak aneh tapi mudah sekali. Artinya ini sinyal dari anggota tubuh yang bergerak dan tepat tanpa melihat kita. Nah, ini di PEP sering kan habis apa gerakan 3
tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, kita tidak melihat, tapi kita sudah terbiasa menjadi bertemu ujung jarinya. Ya, ini adalah contoh daripada sinyal proprioseptif yang baik, dan ini dilatih di PEP. Jadi kalau yang pemula mungkin nggak akan ketemu ya, tapi kalau lama-lama kita akan bisa ketemu. Nah itu menambah sinyal proprioseptif, itu memperkuat efek regulasi sistem saraf otonom ya. Jadi efeknya melebihi hanya napas saja ya. Dan ini akan menambah koherensi pikiran terhadap tubuh, kontrol pikiran terhadap tubuh dan sebaliknya. Sinyal daripada tubuh terhadap pikiran. Kemudian jelas pada BIP kita fokus perhatian ya. Kalau meditasi itu kita merasakan adanya di hidung itu ada napas yang masuk dan keluar ya. Kalau BEP saya kira sambil mengatur napas kita perhatian kita pada seluruh tubuh yang bergerak ya. Kita nggak akan sempat mikir yang lain-lain ya. Berarti ini sudah agak menurunkan kortisol dan meningkatkan koherensi ya. Dan yang terakhir ya, bukan olah napas olah gerak, di BEP itu pola pikir itu termasuk salah satu pilar ya. Dan itu merupakan kalau kita lihat merupakan salah satu hal yang meningkatkan HRV. Jadi banyak sekali dari PEP itu yang meningkatkan HRV. Jadi kita bersyukur kita sudah mengenal PEP dan mempraktekkannya karena PEP bukan sekedar olahraga napas ya, tapi merupakan intervensi, merupakan suatu treatment untuk mencapai koherensi pikiran yang lengkap ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa koherensi pikiran itu adalah keselarasan ya antara pikiran, perasaan, dan tubuh ya. Dan kalau itu terjadi, maka emosi menjadi stabil, pikiran jernih, tubuh lebih sehat, hidup lebih sehat dan nyaman ya. Nah, ini ada ukurannya selain dirasakan. Jadi kalau Bapak Ibu udah merasakan sudah baik ya cukup ya sebetulnya. Tapi kalau kita ingin tahu seberapa jauh kita lebih baik, itu adalah dari diukur secara kuantitatif melalui indikator HRV tadi, heart rate variation, antara lain dengan smartwatch. Hanya sayangnya smartwatch yang saya punya hanya bisa mengukur HRV selagi kita tidur. Mudah-mudahan ada smartwatch yang canggih, kita lagi BEP kelihatan HRV-nya berapa, mungkin bisa ya, atau harus pakai apa yang test yang di laboratorium ya. Jadi sementara ini baru bisa kalau kita tidur dilihat berapa HRV-nya. Dan berbagai penelitian dalam jurnal-jurnal internasional yang bereputasi ya itu menunjukkan bahwa HRV semakin meningkat dengan pernapasan lambat dan ritmis, meditasi, olahraga aerobik ya. Aerobik itu BEP juga aerobik juga kalau berdiri ya. Tidur yang cukup dan emosi positif ya. Dan ini semua ada di BEP ya, kecuali tidur mungkin itu tidak di apa, tidak menjadi faktor masukan tapi menjadi hasil ya dengan BEP maka tidurnya menjadi berkualitas. Jadi implikasinya bahwa olah napas dan olah gerak BEP itu akan meningkatkan koherensi pikiran. Ini implikasi logis dari berbagai penelitian ya. Jadi kalau kita melakukan BEP itu berarti kita melakukan pernapasan lambat dan ritmis, meditasi, ada aerobiknya juga, emosinya positif, ya, maka akan meningkatkan koherensi pikiran. Pikiran akan selaras dengan tubuh kita. Tapi itu baru logika ya implikasinya, karena itu masih perlu diteliti lebih lanjut. Betul nggak begitu? Jadi perlu ada penelitian lebih lanjut ya bahwa latihan BIP yang teratur seberapa jauh bisa meningkatkan koherensi pikiran yang dinyatakan dengan indikator HRV tadi. Jadi mungkin ada penelitian beberapa sampel ya, kemudian diukur sebelum BIP dan setelah BIP ya, mungkin untuk anggota-anggota baru nantinya begitu ya. Sehingga nantinya diharapkan nanti ada paper lagi di sini ya. Mungkin mungkin LKL KBI ya
dampak BEP terhadap peningkatan HRV mungkin gitu ya, untuk mendampingi berbagai artikel-artikel ini. Dan artikel ini saya buat linknya, jadi kalau Bapak Ibu berniat dan ingin mengunduh silahkan diklik saja ya. Mungkin juga ada yang kurang lengkap juga nanti saya lengkapi untuk dokumentasi kita bersama. Iya, ya, demikian paparan kami mewakili LKR BIP ya. Semoga bermanfaat. Mungkin masih ada kurang-kurangnya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Heri, buka dulu, buka dulu. Unmute dulu Pak Heri. Speakernya buka, Pak. Ya, ya, ya. Maaf, maaf. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bapak yang pertama kami kasih kesempatan Bapak Patio untuk menyampaikan ini tadi ulasannya. Monggo Pak, silakan Pak. Iya. Suara saya kedengaran ya? Jelas, Pak. Udah Pak, udah. Suara saya kedengaran, Pak Heri. Terdengar jelas, Pak. Udah, kedengaran Pak. Jelas Dengar, Pak, jelas. dengar. Belum memperbaiki ini ya. Saya masih caranya Pak untuk menggunakan data ya. Saya masih pakai WiFi dan WiFi-nya agak terganggu gitu. Tapi mudah-mudahan suara saya kedengaran, Pak. Terdengar jelas, Pak. Pak Heri, Terdengar Ya, Pak. jelas, Pak. mohon konfirmasi suara saya kedengaran. Kedengaran, Kedengaran. Pak. Kedengaran. Kedengaran Pak, kedengaran. Sudah Pak. Jelas Silakan. atau pelan? Jelas, Kencang Pak. aja Pak. Mungkin Kencang Ya aja. mungkin singkat aja lah saya. Singkat aja. Suara kita Ini suara Pak semakin kita mempertebal keyakinan dan mempertebal optimisme kita bahwa kita berhimpun di dalam KBI itu merupakan sesuatu yang bukan kebetulan, karena di sini ini adalah sesuatu simpul di mana para ahli berbagai macam bidang meminati BIP, dan dengan mungkin karena sudah banyak latihan BIP sehingga secara tidak kita rasakan ternyata muncul, ini bahasa awam ya, muncul keikhlasan yang sangat luar biasa. Ini ada sinergi yang sudah kita rasakan dan itu sangat dahsyat, di mana para ahli itu melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan, tidak ada biaya 1 sen pun, tapi sudah menghasilkan sesuatu. Apalagi nanti sumber daya yang kita miliki, yang manusia itu sudah sangat luar biasa sumber dayanya yang kita miliki. Seluruh anggota BIP yang sudah aktif itu tidak disadari bahwa masing-masing ternyata telah melakukan sesuatu yang hasilnya itu betul-betul di luar dugaan kita semua. Saya juga heran kenapa aktivitas BIP sedemikian dahsyat tanpa biaya, hanya satu keikhlasan. Kita merasa silaturahmi itu merupakan sesuatu yang dahsyat, dan sekaligus kita membentuk satu LKR, sudah ada 5 anggotanya yang sangat aktif, dan itu orang pada nggak percaya, itu tidak dibayar itu loh. Jadi bayangkan kalau itu kita melakukan, tapi gini ya, secara realistis bahwa kita perlu untuk bisa apa yang diobsesikan oleh Prof. Waluyo tadi, bagaimana satu ketika kita menghasilkan produk yang lebih terukur,
yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, betapa PIP itu adalah sesuatu yang memang sangat-sangat mudah, ya, sangat mudah, sangat sederhana, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang sangat dahsyat untuk melakukan percepatan daripada obsesi-obsesi tadi. Tidak bisa tidak kecuali sarannya Dokter Dini itu perlu mendapat perhatian lebih serius dari KBI untuk sesering mungkin menyelenggarakan berbagai macam seminar, ya, seminar yang terprogram dan seminar yang otomatis terminati dari internal KBI sendiri dan bahkan oleh masyarakat luas. Dalam rangka apa? Sekaligus dalam rangka menghimpun untuk bisa memperoleh sumber-sumber dana yang bisa semakin meningkatkan lebih signifikan bapak-bapak yang tergabung di dalam RKR ini. Karena dengan tanpa biaya pun sudah menghasilkan produk seperti ini, tapi jujur Putus, Pak. Ya. Masih putus, Pak, ya. Ya, Pak. Hilang. Apa diganti yang lainnya mungkin, Bu Ning? Ya, monggo yang lain. Bu, Dokter Dini mungkin mau menyampaikan, Dok. Dokter Dini. Halo. Dokter Dini masih ada? Tadi ada tadi. Masih. Dokter Dini, monggo kalau mau menyampaikan. Kebetulan Pak Patio lagi hang. Internetnya terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat kagum dengan penjelasan Pak Waluyo ya tentang bagaimana untuk menggunakan paru sebagai sumber pernapasan yang kita bisa jadikan patokan dengan menghirup oksigen, kemudian tahan dan dibuang. Proses ini memang dilakukan oleh beberapa organ di dalam tubuh, yaitu seperti liver, ginjal, usus, kulit, dan saluran getah bening. Jadi paru itu adalah salah satu organ detoks tubuh kita sebetulnya. Jadi ini yang memang perlu dikemukakan pada saat kita melakukan olah napas, olah gerak. Kenapa kita pakai organ paru sebagai salah satu pilihan untuk sehat? Karena pilihan untuk sehat itu banyak. Di antaranya adalah pola tidur yang berkualitas, di mana kita harus tidur 7-9 jam setiap malam, kemudian kita atur cara ruang tidur kita, dan kemudian lampu yang temaram, serta bantal yang ergonomik. Kemudian kita juga melakukan satu asupan makanan dengan nutrisi yang juga sesuai dengan nilai gizi isi piringku. Lalu hidrasi, jangan lupa 30-40 ml per kilogram berat badan. Ini yang dialami oleh sahabat saya ketika Ramadan, banyak pesanan order makanan, lupa untuk minum air putih. Akhirnya harus dilarikan ke IGD karena sudah terjatuh 3 kali pasca berobat ke dokter. Akhirnya tidak sadarkan diri, dilakukanlah pemeriksaan dengan cermat, ternyata mengalami gagal ginjal yang akut atau mendadak. Itu yang patut diketahui oleh Bapak Ibu, jangan anggap sepele untuk 5 hal dasar pencapaian agar kita sehat. Dan ketika kita sebagai manusia dari awal
di dalam kandungan ibu, kemudian proses persalinan, belajar berjalan, dan juga belajar melangkah, kita dirudung oleh beberapa macam stres. Jadi kelolalah stres sebetulnya yang harus Bapak Ibu lakukan. Dengan berlatih olah napas, olah gerak ini, kita bisa merasakan, tadi sudah dikemukakan, dengan berlatih napas, kita melakukan meditasi, dengan berlatih napas, kita melakukan jalan kaki, dan juga dengan berlatih napas, kita juga bisa duduk di kursi. Jadi untuk ungkapan-ungkapan yang bisa Bapak Ibu terima pada pagi hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Waluyo sebagai tim LKR ya. Jadi teruslah berkarya, tapi jangan lupa untuk ilmu-ilmu yang sudah ditulis dan sudah dibuatkan PowerPoint, buatlah suatu seminar. Karena tidak semua orang yang seminat itu ingin mendengarkan seminar dengan tatap muka, dengan siapa yang penggagas, siapa yang membuat PowerPoint ini. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Dini, semua masukan-masukan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin Bapak-bapak lain ada yang mau menyampaikan, monggo. Mbak Evi, Bu Evi, monggo. Mungkin. Silakan Bu. Ya, memang udah PR ya bagi kita ini untuk beberapa kali juga menyampaikan perlunya kita melaksanakan seminar. Cuma materinya cukup banyak, jadi mungkin perlu dikerucutkan ya Dokter Dini dan Prof. Waluyo, apa yang akan kita bahas gitu kan, sesinya seperti apa. Karena kemarin ada pembahasan mengenai meditasi dan lain, itu kayaknya perlu diseminarkan. Ada lagi materi baru, kayaknya semuanya bagus gitu loh. Jadi mungkin perlu dibuatkan modul ya, modul apa yang akan kita bahas, akan kita sampaikan, sehingga perjalanannya itu lebih teratur atau lebih bisa diterima teman-teman secara lengkap, komprehensif dari satu materi yang dibahas gitu, Prof. Waluyo. Nanti mungkin kita akan bahas mungkin di internal EKR dulu kapan materinya perlu dibentuk seperti apa. Kita akan kelola untuk bisa menyampaikan atau meng-arrange kapan kita laksanakan. Jadi bentuk materinya dulu yang lebih komprehensif dan lebih mengerucut gitu. Jadi kita gongkan kapan kita laksanakan. Gitu. Itu aja barangkali Dr. Dini, Prof. Waluyo, dan Pak Heri. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Evi. Monggo Pak Waluyo silakan ditanggapi. Ya, saya kira kalau materinya banyak itu ya alhamdulillah banyak materinya. Jadi saya pernah pada posisi yang harus menyelenggarakan seminar, tapi materinya nggak ada. Nah itu lebih sulit. Harus ada rewardnya. Kalau ini mungkin perlu ini nanti juga roadmap kita bagaimana ya, roadmap kita LKR-nya menuju apa ya, lalu hal-hal apa karena ada banyak sekali yang ada beberapa hal yang sangat berbeda ya, itu semua perlu perhatian ya. Jadi ada yang sudah ada di jurnal-jurnal bereputasi, tapi ada juga yang kita rasakan tapi di jurnal nggak ada itu misalnya. Tapi itu menarik sekali, justru yang lebih menarik ya. Nah ini perlu ada ada roadmap-nya sehingga semuanya akan tercapai dan memberikan pemahaman dan kesejahteraan pada kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terjawab Bu Evi ya. Mungkin dari Pak Rahmat Wahyudi mau menyampaikan. Pak Rahmat. Atau Bulis Wiyoso. Monggo Bu, silakan Bu. Kasih Pak. Ya, monggo silakan. Bagus sekali Pak materinya. Cuma Bapak menyebutkan bagaimana menghitung HRV dengan menggunakan smartwatch-nya. Selain itu, bisa menggunakan metode apa ya Pak ya untuk menghitung itu? Terima Itu kasih saja. Bulis ya. Ini Bulis sesama peneliti juga kita ya Bulis ya. Cuma belum ketemu di forum peneliti, ketemunya di PEP ya. Saya dulu di PU yang menginduk ke LIPI ya. Ibu kan di BPPT kalau nggak salah ya.
Iya, Iya, dibikin apa? Ya, Pesawat, ya, pakai iya. pesawat. Dan kita, oh gitu. saya sudah purna bakti juga, ya. Jadi mengenai HRV itu saya hanya tahunya di smartwatch ini tahunya ya. Yang saya tahu ya, Oh, di literatur disebutkan pakai chest strap itu ya. Tapi saya lihat kelihatannya itu terlalu canggih sehingga hanya dilakukan di laboratorium kelihatannya. Jadi sementara ya mungkin pakai smartwatch ya atau jam aja, jam smartwatch aja ya. ya. Jamnya juga Di situ macam-macam. ditunjukkan gitu Pak, angka gitu ya Pak. Iya, jadi tidak di sini, tidak di smartwatch-nya, tapi di smartwatch-nya harus sinkron ke HP Di-link kan? ya. Nah, Oh, jadi di-link sinkron kan ke HP pesawat. itu akan ditunjukkan seperti yang tadi itu. Oh, Mungkin mungkin saya share screen lagi yang tadi. oh Pak, Iya, ada yang jamnya tadi. ada smartwatch. Nah, ini yang sebelah Sebentar, Bu. kanan ini layar HP ini, Bu. Ini layar HP. Oh, Tiap bangun tidur, saya tidurnya bawa pakai jam ya, pakai jam. Malah mau tidur pakai jam. Pagi-pagi jamnya dicopot, dicas, lalu jamnya sinkron dengan HP. Di HP itu di bagian health-nya itu Samsung Health ya, dan dia juga sinkron juga ke ini ke jaringan JKN kita, ke apa namanya? Jadi berapa langkah kita jalan dan sebagainya di smartwatch itu ditransfer ke HP dan transfer juga ke BPJS ya, ya apa namanya itu aplikasinya JKN itu ya. Nah, yang di HP itu bisa kelihatan ini contohnya bagaimana tidur kita, sleep time-nya bagaimana, kemudian eh, aktivitas aktivitas kemarin bagaimana, ternyata kurang ya. Heart rate-nya gimana? Heart rate saya hanya good saja, ini sekitar 60-an detak per menit. Biasanya kalau dia lebih turun jadi dia lebih bagus. merecord apa yang Record. kita Ya, lakukan ini kemarin HRV-nya gitu. ya. Dan ini kalau kita klik akan muncul Oh, variabilitasnya itu berapanya dibandingkan berapa hari yang lalu akan muncul. Jadi kita bisa men-track kondisi badan kita dari HP itu. Ya. oh ya ya. Dibeli dulu dong jamnya smartwatch. Tapi memang yang Iya. Oke HRV Pak, itu Mari, agak mari. terima ini ya, kasih Pak. agak apa? Jadi saya ada ponakan saya berikan kan kalau kita seminar, Bulis kita pernah seminar di suatu perusahaan lalu dikasih jam tapi jam yang murah yang 300 ribuan itu saya pernah dapat itu. Saya kasih ponakan saya, tapi di sana nggak ada HRV-nya yang itu ya. Itu hanya ada apa? Hanya ada detak jantung dan lain-lainnya ya. Kalau Kalau HRV yang ini berapa juta, Profesor? ini pemberian pemberian anak saya 4 tahun yang lalu saya diberi anak saya itu yang Samsung Active Ya, 2 itu harganya sekarang cuma mungkin tinggal 1,5 juta mungkin ya. Ya, cuma Kemudian kemudian saya dibelikan yang lebih baru lagi ini yang Samsung Watch 5 kalau nggak salah ya. Itu dulu harganya 5 juta sekarang turun Jam jadi Bapak apa tiga mereknya setengah Pak? ya, 3,5. Yang baru Pak, lagi yang Samsung ada 7 udah ada. ARP-nya Ada untuk yang baru lagi dan yang baru mengukur lagi itu apa? bisa bahkan mengukur usia metabolisme kita yang Jadi lebih bisa baru lagi. mengukur Jadi umur sel kita, mengukur apa namanya usia metabolisme yaitu itu umur yang sel. kaitannya ke ini ke sarkopenia. Jadi Iya, berapa massa tubuh kita. masa. Jadi kita ini juga bisa ini tempelkan ini, dia akan bilang lemak saya berapa persen, lalu Ini jam otot berapa? dan tulang berapa persen. Nah itu ada rumusnya, kita tahu eh, namanya apa? Metabolisme basal kita berapa, jadi tahu umur kita berapa. Nah, alhamdulillah umur saya masih di bawah umur metabolisme saya adalah 65, sedangkan Harusnya umur saya 40-an Pak. bagus dong Pak. 70 ya, alhamdulillah ya. Tapi Alhamdulillah. teman saya yang rajin olahraga, umur metabolismenya itu 50, bahkan ada yang 40 tahun, jadi Iya, luar betul. biasa. Itu jadi kita dengan alat seperti ini kita bisa mengukur kondisi badan kita. Ya memang Pak selain mesti beli smartwatch-nya tadi dulu ya Pak ya.
Bingung. Nanti Oke, harus terima riset kasih dulu. Pak. Cari yang ada HRV-nya tapi harganya terjangkau mungkin itu ya. Biasanya Oke, belinya terima kasih yang Pak versi Waluyo, Bu Uli. yang Ya, agak mungkin Bu Sri mau menyampaikan, Bu Sri Jeki, ada yang mau disampaikan? Monggo Bu. Kalau enggak saya mau izin sedikit, sedikit Pak Eri. Dibuka dulu Bu. Ya, Cukup, Pak. ya monggo Baik. cukup. Ya, Silakan. mohon izin sedikit ya. Waktunya singkat sekali ya. Teman saya sepakat apa yang disampaikan Bulis tadi, saya sempat mendengar sedikit ya. Mari kita mencoba masing-masing ya, karena harganya kira-kira insya Allah terjangkau lah. Kita mencoba untuk melihat diri kita sendiri, kemudian kita mencoba-coba mengevaluasi sendiri. Setelah kita ikut BIP itu kira-kira seperti apa sih? Jadi insya Allah itu suatu ketika mudah-mudahan kalau bisa terkoordinasi lebih rapih, nanti mungkin kesempatan untuk mencari responden untuk penelitian-penelitian lebih lanjut, lebih rinci, mudah-mudahan semakin terbuka lah. Tapi sementara mungkin secara bertahap lah saya juga berusaha untuk mencari smartwatch yang diceritakan oleh Profesor Waluyo tadi. Terus yang kedua, saya titip aja mungkin Mbak Evi sebagai sekjen kita, apa tidak seyogianya kita bakukan aja, kita serahkan kepada Dewan Pakar untuk mengkoordinir seminar-seminar yang mungkin bisa disusun secara lebih terukur, bisa terprogramkan lebih lebih mudah diatur gitu ya. Dikoordinasikan aja. Jadi di bawah koordinasi Dewan Pakar, kemudian LKR, kemudian LPK, kemudian yang lain-lain untuk mendiskusikan bagaimana kalau program seminar di tubuh KBI itu akan kita budayakan merupakan program utama yang terus-menerus akan berjalan. Karena saya sungguh sangat berbesar hati, semakin berbesar hati saya bergabung dengan BIP ini. Kira-kira singkatnya gitu aja lah. Saya kira mungkin nanti bisa dibicarakan lebih detail di KPI Pusat. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Heri. Monggo. Menanggapi Pak Padio sebentar ya terkait dengan tadi bahwa memang silakan teman-teman yang mempunyai bahan untuk disampaikan itu dikerucutkan untuk menjadi suatu materi. Nanti pengurus KBI akan menyusun waktu dan jadwal maupun media sosial untuk mengumumkan kepada teman-teman BEPers ya. Jadi kita sebagai penyelenggaranya, sementara persiapan materi dan waktu mungkin itu kita serahkan kepada Dewan Pakar dan LKR ya, karena beliau-beliau kan yang concern kepada materi dan kapan mereka bisa teman itu bisa menyajikan gitu kan. Itu barangkali nanti itu mungkin perlu disampaikan terlebih dahulu Pak. Kita waktunya memang agak terbatas ya. Kalau secara informasi di sini mungkin bisa saya sampaikan bahwa KBI akan menyelenggarakan Rakernas di bulan Mei. Ya, Rakernas di bulan Mei secara hybrid karena kita akan menjalankan atau melaksanakan 2 event besar yang terkait dengan organisasi, satu terkait dengan Rakernas, jadi kita lakukan secara hybrid ya supaya tidak berbiaya besar. Sementara luringnya atau kita offline itu ada di BPPT. Sementara Munas itu sendiri sebelum kita kan ada Munas tahun ini merupakan pemilihan pengurusan baru. Jadi berdasarkan SK pengangkatan itu berakhir di tanggal 7 Juli 2026. Jadi kita harus laksanakan sebelum tanggal 7 Juli 2026. Itu aja barangkali informasi yang perlu saya sampaikan supaya kita juga mengatur waktu jadwal pelaksanaan seminar itu di antara itu atau di antara sebelum Rakernas berjalan atau antar Prokernas ke posisi Munasnya gitu supaya kalau misalkan jadwalnya memang dalam waktu dekat ini. Demikian Pak Padio, Pak Ya, Prof. nyambung dikit, nyambung dikit. Saya kira memang kita berpikir tadi kan jangka pendek ya. Mungkin kita perlu
menyusun ya Timeline ya ya. kita Jadwal. meniru Orde Baru dulu ya. Perlu adanya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Khususnya bagaimana BIP itu ke depan nanti jangka panjangnya karena potensinya sangat-sangat luar biasa dan itu tidak bisa kita selesaikan 1-2 hari, 1-2 bulan dan 1-2 tahun ya. Mungkin butuh waktu satu itu ya Kak, tapi tidak terlalu harus berlebih-lebihan juga ya sesuai dengan situasi kondisi dan yang kita lakukan saat ini aja. Ya. Dan yang kedua, di samping 2 event itu saya juga bertanya karena ini tahun genap. Kalau tahun genap kan ada festival gitu ya. Itu belum disinggung sama Bu Evi itu. Ya. Ada festival nggak tahun genap ini? Di Kalau samping dari Fornas tadi, di samping ya, Rakernas ada mungkin itu perlu Munas, pembahasan. ada Ya. festival. Festival tuh seperti tahun lalu sih sebenarnya kan tahun festival di Bali tuh di bulan Agustus September ya. Jadi posisinya mungkin setelah Munas itu baru kita diskusikan dengan pengurus baru untuk pelaksanaannya, Pak. Oh ya, monggo. Ya, Itu aja. Terima kasih. ya Pak. Ya, terima kasih Pak Patrio, Bu Evi informasinya. Ini tadi masih kesempatan buat Bu Sri Rezeki, monggo Bu, kalau mau menyampaikan Bu. Kira cukup Pak. Oh cukup ya. Pak. Ya, lengkap padat. Yang ibu-ibu yang lainnya, waktu bapak-bapak ada yang mau menyampaikan, Pak Amir? Saya cuma menyampaikan materinya keren banget dan benar-benar memang itu dirasakan Pak. Semakin BP semakin cooling down dan semakin terasa sehatnya. Ya. Koherensi pikiran. Ya, oke. Kalau nggak ada yang lain lagi, ya kita cukupkan waktunya dulu. Tapi kalau masih ada, monggo. Masih ada sedikit lagi waktu. Kalau nggak ada, kami tutup aja. Sekali lagi, udah nggak ada ya. Mari kita tutup. Sekali lagi terima kasih Prof. Waluyo, Dr. Dini, Bu Evi, Pak Patrio, dan semuanya yang telah memberikan informasi yang jelas. Mari kita tutup dengan hitung 5 ke belakang. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.